Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Estiati Artini dengan NIM 2517051200. Saya dari kelas K semester 2 program studi akuntansi S1. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai 10 soal dalam ujian tengah semester agama Hindu. Soal yang pertama itu mengenai Brahma Widya, di mana ada sebuah kasus yaitu seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama Hindu sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Jawaban saya, Brahma dalam Brahman Widya dipahami sebagai kenyataan paling dasar yang menjadi sumber semua yang ada. Brahman tidak berbentuk, tidak terbatas, tidak berubah, dan tidak terukur dengan alat ilmiah. Dalam penjelasan yang lebih mudah, Brahman dapat dipahami sebagai kesadaran tertinggi yang menjadi dasar hidupnya alam semesta. Ilmu pengetahuan modern bekerja dengan mengamati benda, energi, dan fenomena yang bisa diuji melalui eksperimen. Sementara itu, Brahman Widya membahas sesuatu yang lebih dalam, yaitu alasan keberadaan semua fenomena tersebut. Jadi, tidak ada pertentangan langsung antara sains dan konsep Brahman. Sains menjelaskan proses, misalnya bagaimana hujan terjadi, bagaimana sel bekerja, atau bagaimana planet bergerak. Brahma Widya menjelaskan bagaimana semua keteraturan itu tidak muncul secara acak, tetapi memiliki dasar kesadaran tertinggi. Dengan cara ini, Brahma bisa dipahami sebagai dasar keteraturan alam, bukan sesuatu yang bertentangan dengan logika, tetapi berada di luar batas pengukuran fisik. Soal yang kedua itu Catur Purusa Artha, di mana kasusnya seorang pengusaha muda sukses secara materi atau artha, tetapi kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep Catur Purusa Artha, bagaimana seharusnya keseimbangan antara Dharma, Artha, Kama, dan Moksa diterapkan? Jawabannya, Catur Purusa Artha adalah 4 tujuan hidup manusia dalam ajaran Hindu. 4 itu adalah Dharma, yaitu kebenaran dan kewajiban hidup, Artha, kebutuhan dan kekayaan, Kama, keinginan dan kenikmatan hidup, dan Moksa itu kebebasan dari ikatan duniawi. Kasus pengusaha muda ini menunjukkan ketidakseimbangan hidup. Ia berhasil dalam Artha, yaitu kekayaan, tapi tidak menjaga Dharma, akibatnya hubungan keluarga menjadi rusak dan hidupnya tidak tenang. Ia juga hanya mengajar Kama atau kesenangan sehingga kehilangan arah hidup yang lebih tinggi, yaitu Moksa. Dalam konsep yang benar, Dharma harus menjadi dasar utama, artinya setiap usaha mencari uang harus dilakukan secara benar, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Setelah itu, Artha dan Kama boleh dicapai, tetapi harus tetap dalam batas etika. Moksa adalah tujuan akhir, yaitu keadaan ketika seseorang tidak terikat pada keserakahan dan bisa hidup dengan damai secara batin. Jika 4 tujuan itu diseimbangkan, maka seseorang bisa sukses secara materi tetapi tetap memiliki ketenangan batin dan hubungan sosial yang baik. Soal yang ketiga yaitu Panchayatnya. Di sebuah desa, Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan biaya. Nah, pertanyaannya, jelaskan makna Panchayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yatnya dalam kehidupan modern. Jawabannya, Panchayatnya adalah 5 bentuk kewajiban suci sebagai bentuk rasa terima kasih manusia kepada Tuhan sesama manusia, luhur, guru, dan alam. Panchayatnya itu terdiri dari 5. Yang pertama ada Dewayatnya, yaitu penghormatan kepada Tuhan melalui doa dan ibadah. Yang kedua ada Resiyatnya, penghormatan kepada guru dan orang yang memberi ilmu. Yang ketiga ada Pitriyatnya, penghormatan kepada luhur dan orang suci dan orang tua. Yang keempat ada Manusiatnya, yaitu membantu dan menghormati sesama manusia. Yang kelima ada Buteyatnya, yaitu menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Generasi muda sering menganggap upacara ini hanya menghabiskan waktu dan biaya, padahal maknanya lebih jauh. Yatnya bukan hanya ritual, tetapi sikap hidup. Dalam kehidupan modern, Dewayatnya bisa dilakukan dengan doa sehari-hari. Resiyatnya dilakukan dengan menghormati guru, belajar bersungguh-sungguh. Pitrayatnya bisa dilakukan dengan merawat orang tua. Manusiayatnya bisa dilakukan dengan membantu orang lain tanpa pamrih. Dan Buteyatnya itu dengan membersihkan dan mengurangi sampah. Dengan pemahaman ini, yatnya menjadi relevan karena bentuk manusia yang peduli, bertanggung jawab, dan seimbang dalam kehidupan sosial dan spiritualnya. Selanjutnya itu nomor 4 ada Awatara dan orang suci, di mana kasusnya seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep antara Awatara dan orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Jawaban, Awatara adalah bentuk penjelmaan kekuatan ilahi yang hadir di dunia untuk menegakkan kebenaran ketika terjadi ketidakseimbangan. Tokoh Rama dan Krishna bukan sekedar cerita, tetapi contoh ideal bagi manusia seharusnya hidup dengan benar.
Rama menunjukkan contoh ketaatan pada aturan, tanggung jawab sebagai pemimpin, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Krishna menunjukkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan mengajarkan cara hidup yang tidak terikat pada hasil. Orang suci adalah manusia yang sudah mengendalikan diri, hidup sederhana, dan menjalankan nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mereka contoh nyata yang bisa ditiru. Dalam kehidupan modern, kisah Awatara dapat dipahami sebagai panduan moral. Misal, ketika seseorang menghadapi konflik, ia bisa belajar dari sikap Rama yang tanggung jawab. Ketika menghadapi pilihan yang sulit, ia bisa belajar dari Krishna yang tentang kebijaksanaan. Jadi, kisah Awatara bukan hanya cerita lama, tetapi sumber nilai yang masih bisa diterapkan untuk membentuk karakter yang baik. Lalu, soal yang kelima itu ada yoga, materi yoga, di mana kasusnya seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Pertanyaannya, analisis praktek yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu, bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar? Jawabannya, yoga dalam ajaran Hindu bukan hanya olahraga tubuh, tetapi cara melatih aspek manusia melalui pikiran, tubuh, dan kesadaran batin. Dalam kasus ini, di mana pekerja itu hanya melakukan yoga sebagai latihan fisik untuk mengurangi stres. Ini baru satu bagian kecil dari yoga, yaitu latihan tubuh. Yoga yang lain lengkap dan memiliki beberapa bagian. Pertama, aturan hidup yang baik, seperti tidak menyakiti orang lain dan hidup sederhana. Yang kedua, ada disiplin diri, seperti menjaga kebersihan dan kebiasaan hidup. Yang ketiga, itu melatih tubuh agar sehat dan kuat. Yang keempat, itu latihan pernafasan menenangkan pikiran. Lalu, ada tahap konsentrasi, meditasi, hingga kesadaran yang akhirnya tenang dan stabil. Jika yoga hanya dilakukan sebagai olahraga, maka manfaatnya hanya ada di tubuh. Tetapi jika dilakukan secara lengkap, yoga bisa menenangkan pikiran, mengurangi stres dari dalam, dan membuat seorang lebih sadar terhadap hidupnya. Soal yang keenam yaitu Gayatri Sedana, di mana seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukan sebagai rutinitas. Pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri Mantra dan bagaimana praktik Gayatri Sedana yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Jawabannya, Gayatri Mantra itu adalah doa yang ditujukan untuk memohon kejernihan pikiran dan kebijaksanaan dari sumber cahaya tertinggi. Maknanya, agar pikiran manusia selalu diarahkan pada kebenaran dan kebaikan. Banyak orang mengucapkan mantra ini tanpa memahami arti. Ini membuat praktik hanya menjadi kebiasaan tanpa dampak mendalam. Gayatri Sedana adalah latihan spiritual yang dilakukan dengan pemahaman, konsentrasi, dan kesadaran. Tak hanya pengucapan, tapi juga perenungan arti dari setiap kata yang mencoba menerapkan dalam kehidupan. Dengan latihan ini, seorang dapat memiliki pikiran yang lebih jernih, lebih tenang, dan mampu membedakan benar dan salah. Ini juga lebih mudah mengendalikan emosi dan lebih sadar dalam bertindak. Soal yang ketujuh ada Pancasrada, yang dimana seorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasrada, bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan punarbawa? Jawabannya, Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan dalam Hindu. 5 keyakinan itu sebagai sumber utama keyakinan bahwa setiap manusia memiliki jiwa, keyakinan pada hukum sebab akibat, keyakinan pada kelahiran kembali, dan keyakinan pada kebebasan spiritual. Dalam kasus ini, seseorang kehilangan kepercayaan karena mengalami musibah. Ia merasa hukum sebab akibat tidak adil. Dalam ajaran Hindu, setiap tindakan memiliki akibat, tetapi tidak selalu langsung terlihat. Akibat bisa muncul dalam waktu berbeda atau bahkan dalam kehidupan yang berbeda. Kelahiran kembali menjelaskan bahwa hidup tidak hanya satu kali. Oleh karena itu, pengalaman hidup bisa dilihat sempit hanya dari satu kejadian. Jika seorang memahami ini, ia akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi kesulitan. Ia tidak langsung menyalahkan keadaan, tetapi memahami bahwa setiap proses yang memiliki proses yang lebih luas. Soal yang ke-8 yaitu catur marga, di mana 2 orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial, satu lagi melalui meditasi. Jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Jawabannya, catur marga adalah 4 jalan spiritual untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Yang pertama itu ada jalan cinta dan pengabdian, yaitu pendekatan diri dengan rasa hormat dan kasih sayang kepada Tuhan. Kedua, ada jalan kerja tanpa pamrih, di mana bekerja dengan niat tanpa mengharapkan imbalan. Ketiga, ada jalan pengetahuan, di mana memahami kebenaran melalui belajar dan pemikiran mendalam. Keempat, ada jalan meditasi, yaitu penenangan di pikiran untuk mencapai kesadaran tertinggi. Di kasus ini, pelayanan sosial termasuk jalan kerja tanpa pamrih itu meditasi, termasuk jalan pengendalian pikiran. Keduanya sama benar. Karena semua jalan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai ketenangan batin. Perbedaannya hanya pada kemampuan dan kecenderungan masing-masing orang. Soal yang kesembilan yaitu kitab suci Hindu, di mana kasusnya seorang siswa yang mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda dan Bhagavad Gita. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Jawabannya, kitab suci seperti Weda dan Bhagavad Gita merupakan ajaran utama agama Hindu yang berisi panduan hidup, moral, dan spiritual. Kitab ini menjadi dasar yang tidak berubah-ubah dan sesuai pendapat orang. Jika seseorang hanya mengandalkan media sosial, ia mendapat informasi yang tidak lengkap. Karena media sosial itu menyajikan potongan kecil. Kitab suci harus dipahami secara menyeluruh, mempelajari konteks, dan bila perlu ada bimbingan dari guru. Di era digital, kitab suci tetap relevan. Teknologi hanya alat bantu, tetapi pemahaman harus tetap menjadi mendalam dan tidak tergesa-gesa. Dengan cara ini, ajaran Hindu tetap asli dan tidak disalahartikan. Selanjutnya, soal yang ke-10 mengenai integrasi nilai Hindu dalam kehidupan, di mana kasusnya seorang pelajar cerdas secara akademik tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep Dharma, Yoga, dan Srada. Bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu? Jawabannya, perilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua menunjukkan kurangnya penerapan nilai kebenaran hidup atau Dharma. Dalam ajaran Hindu, Dharma bertindak sesuai kebenaran, tanggung jawab, dan etika. Yoga dalam konteks ini bukan hanya latihan fisik, tetapi pengendalian diri agar tindakan sesuai dengan nilai kebenaran. Orang yang tidak jujur itu mampu mengendalikan pikiran dengan baik. Srada berarti keyakinan yang kuat terhadap ajaran kebenaran. Jika seorang benar-benar percaya bahwa setiap tindakan memiliki akibat, maka ia berhati-hati dalam bertindak. Jika ketiga konsep ini diterapkan, maka seorang akan membentuk karakter yang jujur, hormat pada orang tua, disiplin, dan bertanggung jawab. Hidupnya tidak hanya akan sukses secara akademik, tetapi juga baik secara moral dan sosial. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.